kita bahas ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan kita sebarkan kepada yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan al-fath, penaklukan, ya, penaklukan. Nanti akan kami jelaskan bahwa ada sebagian ulama kita mengatakan yang dimaksudkan di sini futuhat, ya, penaklukan kota-kota, ya, keseluruhan yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebagian besar para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan adalah Fathu Mekah, penaklukan dan pembebasan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan penaklukan, ya, penaklukan kota Mekah. Teman-teman sekalian, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang. Ketika kita menjadi orang-orang yang senantiasa membantu dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa dalam kesulitan atau kita merasa banyak cobaan, banyak ujian, banyak rintangan dan seterusnya, ketahuilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pasti datang. Tinggal menunggu waktunya saja. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala ini pasti mulia, ya, pasti akan jaya, pasti akan tinggi. Ada atau tiadanya kita, agama Allah tetap akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi." Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Agama yang tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Itu sudah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Sudah merupakan ketetapan dari Allah bahwa Islam adalah agama yang tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Namun juga perlu kita perhatikan bahwa ketinggian Islam itu tidak datang begitu saja. Ada rijal, ya, ada orang-orang yang kemudian siap untuk bekerja meninggikan Islam itu. Tanpa kita sebenarnya, tanpa mereka orang-orang yang bekerja untuk meninggikan Islam, Allah mampu untuk meninggikan Islam. Tapi Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang ingin bekerja, yang ingin berkontribusi, yang ingin ikut andil, ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi agama yang paling tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Teman-teman sekalian, jadi sudah merupakan satu keniscayaan dan kepastian Islam ini akan menang, akan tinggi, akan jaya. Yang jadi masalahnya, teman-teman sekalian, adalah apakah ketika Islam itu tinggi, jaya, ya, apakah kita termasuk orang di dalamnya ataukah tidak? Apakah nama kita ada di dalamnya, termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ini yang menjadi masalah. Jika nama kita termasuk orang-orang yang, ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, fahani'an lana jami'an, maka kita sangat bergembira tentunya, ya, karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Islam dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak termasuk di dalamnya, tidak termasuk orang yang memperjuangkan Islam itu, waliyadzubillah, ya, maka kita tidak mendapatkan, ya, bagian, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik.